Saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu keempat musim biasa tahun liturgi A. Dan Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Injil hari ini memberitahu kita tentang itu Beatitudes, diberkati. Tapi dalam Sunday Missal, dalam bulletin kamu pakai kata berbahagialah. Tapi saya ikut Catholic Study Bible dan New Jerusalem Bible. Itu translation bagus. Itu cakap diberkatilah. Sebab itu saya pakai diberkatilah. Blessed. Not happy, blessed. Ini 8 Beatitudes atau diberkati. Pertama yang terpenting, diberkatilah orang miskin dalam roh. Kerajaan surga mereka punya. Nanti ikut itu, diberkatilah orang belas kasihan, diberkatilah orang hati bersih, diberkatilah orang bawa damai, diberkatilah orang dianiaya sebab kebenaran. Tapi macam saya cakap, pertama yang terpenting, diberkatilah orang miskin dalam roh sebab kerajaan surga mereka punya. Kalau dapat diberkati pertama, nanti itu lain 7 kau pun dapat. Kalau tidak dapat yang diberkati pertama, itu lain 7 pun tidak boleh dapat. Apa arti diberkatilah orang yang miskin dalam roh, kerajaan surga mereka punya. Siapa orang miskin? Miskin dalam wang, betul juga. Miskin dalam roh, orang dosa, betul juga. Tetapi erti yang terpenting, yang terbenar, orang miskin dalam roh itu orang yang bergantung di Allah, percaya Allah, beriman di Allah, sembahyang dan sembahyang. Buat kehendak Allah, buat kehendak Allah, buat kehendak Allah. Dan Allah akan kasih mereka karunia. Allah akan kasih mereka Roh Kudus supaya mereka boleh buat kehendak Allah. Mereka boleh buat kehendak Allah. Itulah mereka boleh jadi orang yang belas kasihan. Mereka boleh jadi orang yang hati bersih, tidak ada dosa. Itulah mereka boleh buat damai, bawa damai untuk dunia. Itulah mereka sedia dianiaya untuk kebenaran. Sebab mereka ada Roh Kudus Allah, ada karunia Allah. Mereka boleh buat kehendak Allah. Allah suruh apa buat, mereka boleh buat. Itulah kabar gembira. Ada tempat lain, ada agama lain, ada kabar gembira ini. Mana ada? Untuk kasih Roh Kudus, Kristus mati bangkit baru boleh kasih Roh Kudus. Pembacaan pertama biasa ikut tema Injil. Pembacaan pertama dari Nabi Sefania. Sebab itu pembacaan pertama pun memberitahu kita tentang orang rendah hati, orang lemah, orang rendah. Artinya macam orang miskin, orang rendah hati, bergantung di Allah, beriman di Allah, percaya Allah. Sembahyang dan sembahyang, buat kehendak Allah, buat kehendak Allah, buat kehendak Allah. Sebab itu Allah kasih Roh Kudus, Allah kasih karunia. Allah kasih karunia supaya mereka boleh buat kehendak Allah.
Biasa manusia mana boleh buat kehendak Allah, manusia boleh buat kehendak iblis. Kau tahu, saya tahu, dunia tahu. Tengok TV saja. Tiap-tiap hari saya tengok TV 2 kali, sebab itu saya tahu apa jadi di dunia, apa dunia perlu. Mereka buat kehendak Allah. Biasa manusia buat kehendak syaitan, buat kehendak iblis. Nah, sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita, orang ini tidak buat salah, tidak. Orang ini tidak bohong, tidak. Orang ini tidak jadi saksi palsu, tidak. Dan sebab itu mereka akan banyak makanan. Mereka ada rehat, ada damai. Mereka apa lagi? Mereka ada security, safety, penyelamatan. Mereka secure, safe, selamat. Kabar gembira, Pak. Semua kabar gembira. Sampai kau pun tidak percaya. Tapi mesti percaya. Kalau dunia mau diselamatkan, pasti percaya kabar gembira. Kalau dengan lain tidak boleh, tidak harapan, tidak ada penyelamatan. Tengok TV 2 kali satu hari, kau tahu apa saya cakap benar-benar dan benar. Dan kau tahu bertanggungjawab pertama dan terpenting kita umum kabar gembira supaya dunia dengar, percaya dan diselamatkan. Mazmur ikut tema pembacaan pertama dan ikut tema Injil. Sebab itu tadi respon jawapan Mazmur ambil dari Injil. Dipakatilah orang miskin dalam roh, kerajaan surga mereka punya. Ini ambil dari Injil. Mazmur itu, apa Mazmur itu? Mazmur itu Mazmur percaya Allah. Itu terpenting. Itulah orang miskin, orang rendah hati, orang lemah. Mazmur itu satu Mazmur percaya Allah, trust in God, have faith in God, depend on God. Mengapa? Sebab Allah saja boleh kasih adil untuk orang yang injak, justice to the oppressed. Allah saja boleh kasih makan untuk orang lapar. Allah saja boleh kasih bebas orang di penjara. Allah saja boleh kasih orang buta nampak. Allah saja boleh jaga orang asing. Allah saja boleh jaga orang yang tidak ada suami, tidak ada bapa. Allah saja boleh buat itu. Itulah percayalah Allah, percaya Allah. Supaya Allah kasih kau Roh Kudus dan karunia, supaya kau boleh buat kehendak Allah. Sebab itu pembacaan kedua pun penting. Surat pertama untuk Korintius. Sankti Paulus cakap, kalau kau mau cakap besar boasting, saya tidak pandai bahasa Indonesia, saya ikut bahasa Inggeris. Apa saya cakap dari bahasa Inggeris ubah dalam bahasa Malaysia. Sebab saya tidak pandai bahasa Indonesia, saya baca pun tidak faham. Pembacaan kedua, Sankti Paulus cakap, siapa mau boasting, cakap besar. Mau sombong, mau boasting, cakap besar. Cakap besar Allah. Jangan cakap besar sendiri. Sebab sendiri apapun tidak ada kecuali dosa. Cakap besar Allah. Mengapa? Jelas. Sebab Allah yang kasih kau kebijaksanaan. Allah yang kasih kau
kebaikan, virtue. Allah yang kasih kau kesucian. Allah yang kasih kau kebebasan. Kalau mau cakap pasal Allah. Jangan cakap sendiri. Sendiri apapun tidak ada kecuali dosa. Kau tahu, saya tahu, dunia tahu. Nah, sebab itu kau tahulah sekarang. Mengapa sacak yang terpenting diberkati atau beatitude pertama. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Kerajaan surga mereka punya. Sebab ini orang percaya Allah, sembahyang, buat kehendak Allah, terima Roh Kudus Allah, terima karunia Allah, dan buat kehendak Allah. Inilah kabar gembira. Sekarang sini terpenting, terurgent, orang kepada dunia, supaya dunia percaya dan diselamatkan. Harap dunia dengar ini kabar gembira, percaya dan diselamatkan. Kalau tidak ada harapan. Tengok TV 2 kali satu hari, kau tahu apa saya cakap benar-benar dan benar. Injil Gospel tidak ada bohong. Allah tidak bohong. Sebab itu di mahkamah kamu mau sumpah pakai Bible, Alkitab. Di mahkamah lah, bukan di gereja. Hari ini pun hari Minggu catechetical. Sebab itu Archbishop Julian Liao dari KL ada surat istimewa untuk kita. Dan itu surat punya tajuk Renew the Church with Families of Faith. Membaharui gereja dengan keluarga iman. Kalau keluarga tidak iman, tidak boleh membaharui gereja. Sebab itu keluarga mesti membaharui iman sendiri dulu, baru jadi keluarga iman, baru membaharui gereja, dan gereja membaharui dunia. Keluarga penting, terpenting. Saya selalu cakap keluarga domestic church. Gereja rumah yang gereja yang terkecil. Keluarga itu cell of society, sel-sel masyarakat. Keluarga itu gereja yang smallest unit of church and society. Unit yang terkecil gereja dan masyarakat. Kalau keluarga rosak, gereja rosak, masyarakat rosak, dunia rosak. Kalau keluarga bagus, gereja bagus, dunia bagus, masyarakat bagus. Tapi hari ini sedih, keluarga rosak. Orang tidak mau kahwin, mau seks saja, tidak mau kahwin. Sudah kahwin, cerai. Atau sudah kahwin, taat tapi tidak mau anak. Rosak bah. Baru saya tengok TV, Jepun. Tidak cukup anak. Kau tahu siapa kerja sekarang? Robot. Ayah, susah betul. Singapura, Korea tidak sampai satu anak. 0.8 anak. Satu perempuan, tidak sampai satu. Keluarga rosak. Susah. Sebab itu keluarga terpenting untuk gereja, masyarakat dan dunia. Bagaimana kita membaharui iman keluarga kita supaya keluarga kita jadi keluarga iman dan membaharui gereja dan gereja membaharui masyarakat. Buat tiga. Pertama, tiap-tiap hari Minggu satu keluarga datang sembahyang misa. Tiap-tiap hari Minggu.
Satu keluarga, bukan masing-masing. Bukan berpisah-pisah. Mama satu kumpulan, anak-anak satu kumpulan. Mana tahu anak-anak pergi supermarket. Satu keluarga, sama-sama datang sembahyang misa tiap-tiap minggu. Mengapa saya cakap itu? Kalau kau baca surat Uskup Agung, Archbishop Kuala Lumpur, Bishop Julian Liao, di sana dia cakap dia bimbang, concern. Orang muda tidak sembahyang misa lagi. Orang muda tidak sembahyang misa lagi. Orang muda sudah terima sakramentum penguatan, tidak sembahyang misa lagi. Sungguh pun mereka aktif di luar gereja, tapi tidak aktif dalam gereja. Datang sembahyang pun tidak sembahyang. Sebab itu dia bimbang apa kita buat. Boleh buat 3. Pertama, satu keluarga datang sembahyang tiap minggu. Kedua, Uskup Miri minggu lalu, minggu Sabda Allah, Uskup Richard suruh kita ikut kumpulan Bible sharing. Itu kumpulan Bible sharing, barangkali dalam BEC kau, prayer meeting, New Catechetical Community. Apa penting? Ikut kumpulan Bible sharing supaya kamu boleh berkongsi dan sembahyang sabda Allah pribadi dan spiritual. Supaya kau boleh berkongsi dan sembahyang Alkitab sabda Allah pribadi, personal dan spiritual. Ketiga, tiap-tiap hari keluarga mesti sembahyang rasmi gereja, divine office, liturgy of the hours. Ini semua father, bukan father saja, umat-umat mesti sembahyang tiap-tiap hari. Sembahyang pagi, sembahyang petang. Sembahyang pagi 15 minit saja. Sembahyang petang 15 minit saja. Tapi tiap-tiap hari. Boleh beli buku dari bookshop kita, kedai kita. Boleh juga download dari Google, masuk handphone. Tapi mesti bayarlah. Dan ini sembahyang rasmi gereja, sembahyang antara bangsa gereja. Ini sembahyang istimewa. Sebab ini sembahyang dari mana? Dari Mazmur Testamentum Lama, dari Canticle Testamentum Baru. Canticle itu yang sembahyang nyanyi Canticle. Kita pakai sabda Allah. Kita pakai kata Allah, sembahyang kepada Allah. Allah mesti jawab. Kalau kau pakai sabda Allah, kata Allah, sembahyang kau tidak boleh salah. Sebab itu sabda Allah. Dan bila kau pakai sabda Allah, sembahyang kepada Allah, Allah mesti jawab. Mesti jawab. Itulah penting sembahyang rasmi gereja, sembahyang antara bangsa gereja. Itu gereja Katolik di seluruh dunia sembahyang untuk dunia. 2 kali 1 hari, 15 minit morning prayer, 15 minit evening prayer. Beli buku dari kedai bookshop kita. Boleh download dari Google. Kau buat tiga ini. Pertama, satu keluarga datang sembahyang misa hari Minggu. Kedua, ikut kumpulan Bible sharing. Ketiga, sembahyang buku rasmi liturgi. Itu sembahyang liturgi ya. Liturgi agama Katolik kita. Divine Office. Divine Office. Liturgy of the Hours. Liturgy Hours. Nah, kau buat 3 ini, iman keluarga dibaharui. Kau jadi satu keluarga
Iman keluarga kau dibaharui, kamu jadi satu keluarga iman. Keluarga iman terima Catechetical Sunday ini ya. Keluarga iman membaharui gereja. Gereja membaharui dunia. Dengan ini saya wish kau happy and a blessed Catechetical Sunday. Happy and a blessed hari Minggu Catechetical. Semoga gereja kita dibaharui oleh keluarga iman kamu. Semoga gereja dibaharui oleh keluarga iman kamu. Supaya gereja boleh membaharui dunia. Inilah kabar gembira. Kita mesti umumkan kepada dunia. Kita mesti buat sekarang dan di sini. Satu kali. I wish you a happy and a blessed Catechetical Sunday. Tuhan memberkati kamu. Amin.